Mau tahu maulid itu? Maulid peringatan 1, 2, 3 peringatan memperingati maulid. Jadi ini bukan merayakan tapi mengingat, betul tidak? Ada 4 yang mau diingat. Ingat sejarahnya, ingat ajarannya, ingat akhlak, ingat cinta kepada Nabi. Oke? Jadi maulid itu bukan bid'ah, karena bukan syariat, tapi syiar. Baik, mau ikuti Nabi? Mau ikuti Nabi? Wow, kalau Nabi mau diikuti itu luar biasa. 360 mujizat Nabi Muhammad SAW. Air bisa keluar dari jari-jari beliau, mengeluarkan cahaya, bahkan membelah bulan. Sebenarnya banyak. Kalau saya mau bahas hari ini ceramah tentang Nabi, bisa 63 tahun baru selesai. Ketahuilah kenapa Nabi meninggal atau wafat ayahnya. Kenapa? Kenapa Nabi meninggal ibunya? Kenapa? Supaya Nabi tidak punya dosa kepada orang tua. Diangkat dosa kepada kedua orang tua khusus Nabi, supaya Nabi tidak punya dosa sama orang tuanya. Ada dosanya Nabi sama bapaknya? Ada? Tidak ada. Ada dosanya Nabi sama mamanya? Tidak ada. Saya mau ambil kisah satu. Ini sengaja saya cerita di mana-mana ini kisah, supaya enak, supaya merata. Ambil kisah Halimatus Sa'diyah. Itu suara apa sih? Suara apa? Maaf, itu suara saya. Jamaah. Mohon izin, mohon maaf, saya harus sampaikan. Ada sosok wanita yang namanya Halimatus Sa'diyah. Sosok wanita yang hebat. Sosok wanita yang menjadi saksi mujizatnya Rasulullah. Sejak bayi sudah nampak. Kan Nabi gini, berapa sifatnya Nabi? Sidik, amanah, fatanah, tabligh. 1, 2, 3. Sidik, amanah, fatanah, tabligh. 1, 2, 3. Fatanah, tabligh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Usia Nabi 1 sampai 10 tahun, kelihatan sidiknya, jujur, al-amin. Usia 10 sampai 20, kelihatan amanahnya. Usia 20 ke 30, kelihatan cerdasnya. Tadi 20 itu amanah, dagangan diberikan oleh siapa? Khadijah, Siti Khadijah, kan wanita yang luar biasa, sampai jadi nikah. Usia 20 ke 30, kelihatan cerdasnya Nabi. Karena hampir terjadi peperangan suku, 12 suku hampir berperang, tapi Nabi cegah dengan cara apa? Luar biasa, selendang. Serbannya Nabi. Seduding MZ, Roma Irama, Putri Indonesia. Karena sedikit kejol jam di atas Agi, Liji, Naruto, ini India, Pak Ustad, Ulan Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara. Masih mau? Ijabahan, istri pejabat. Ridho Roma, Christian, Mak Lampir.
tempatnya. Dan 12 suku itu berusaha, saya yang cocok pasang, saya yang cocok pasang, saya yang cocok pasang, saya yang cocok pasang. 12 suku. Ya Allah, kecicilan banget saya ini. Mungkin senang kali, banyak sumbangan. Jamaah kan bukan buat saya, buat masjid kan? Betul betul betul. Kan bukan buat masjid juga, buat ibu bapak-bapak. Setiap yang salah di masjid, semua yang tadi cuma dapat pahala. Baru kita yang memulai, jadi nanti yang mengikut kita dapat pahala. Betul betul betul. Ngapain ini dia sudah tutup toko itu? Si kopi udah mau pulang ya. Pergantian pemain. Janganlah saya diganti, enak aja. Saya sudah ceramah 34 tahun, gak diganti-ganti. 23 tahun di Makassar, baru diajak ke Trans TV. Tahun 88 pakai payung. Tahun 90 pakai sepeda. Tahun 2000 naik motor. 2010 naik pesawat. 23 tahun tambah Islam ditindak 11 tahun. Berarti sudah 34 tahun. Dan Trans TV minta saya 30 tahun di Trans. Jadi sekarang sudah hampir usia 50. Tambah lagi 20 tahun. Berarti nanti saya ceramah. Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Penjual kopi udah pulang, Marawis sudah pulang. Bilang aja saya, udah jam 11. Nanti kau dicari mamamu lagi. Gak apa-apa, saya gak marah kok. Saya itu terbebas ini. Nikmati aja ceramah. Boleh? Boleh? Makanya saya kemarin, untung juga bukan jam 8 acaranya. Kemarin ada di Subang itu acaranya jam pagi. Baru kita ceramah sebentar, udah bunyi masjid duhur. Kan setengah 12. Itu tidak. Kalau ini bebas sampai subuh. Anda puas, saya lemas. Jamaah, Nabi mengambil solusi. 12 suku bertengkar untuk memperebutkan Hajarul Aswad untuk dia mau pasang. Tapi Pak Imam baik banget itu. Jangan, itu Pak Imam bagus Bang. Jangan pernah kuburkan kalau belum mati. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi membuka serbannya, meletakkan, kemudian Hajarul Aswad disimpan di atas serbannya Nabi. 12 suku mengangkat serban itu. Cerdas Nabi, cerdas. Dan diangkat, disimpan di sisi Ka'bah, lalu Nabi yang memasangkan. Cerdas. Usia berapa itu? 20 ke 30. Usia ke 30 ke 40 ke tablik menyampaikan, tidak mau selamat sendiri, tidak mau baik sendiri, tapi mau menyelamatkan semua orang. Baik, karena waktu saya mulai ceramahnya. Bisa dimulai? Adalah seorang wanita. Ini kan kisah maulid mau dibahas. Ya Allah, dia datang lagi. Ini dari tadi mengganggu tuh. Tapi ganggunya baik, bawa sumbangan lah, buat minum lah. Tadi tahu nggak? Aku makan nyamuk tadi di situ. Kalau saya sih aman. Pernah minum kencing onta. Waktu membahas tentang pembahasan kencing onta, berarti saya harus praktek dong. Mata kulung dari mata alun, ngomongin tapi nggak praktek. Saya minum kencing onta itu di Mekah. Di Madinah apa di Mekah ya? Di Mekah ya kayaknya. Pada waktu minum itu yang saya curiga, itu penjaga onta itu, penjual onta itu susu onta, dia kayaknya semuanya baru ketawa. Saya curiga, jangan-jangan kencing dia saya minum. Kapan kencingnya itu onta ya?
Jamaah, sosok wanita Halimatus Sa'diyah tinggalnya di gunung, di kampung Bani Sa'adah. Nabi tinggalnya di kota Mekah. Jadi ada hikmah di sini. Nabi diambil oleh Halimah, diasuh, disusui selama 2 tahun di Sa'adah, Bani Sa'adah. Bahkan setelah 2 tahun dia minta perpanjangan waktu 2 tahun lagi, jadi 4 tahun. Minta lagi perpanjangan 2 tahun, jadi 6 tahun. Minta terus, padahal enggak mau, enggak usah dibayar. Aku suka Nabi. Bayangkan. Tahu kenapa dibawa ke kampung? Ternyata bahasa kampung itu lebih halus, akhlaknya lebih sopan. Betul tidak? Itu hikmahnya. Makanya di pesantren kan anak-anak kita, oke? Ya Jamaah. Enak di sini ada tangga-tangganya ya. Jadi aku bisa. Kenapa saya ceramah suka jalan-jalan? Karena di setiap majelis ada setan. Setan itu menusuk kaki kita supaya kita tidak betah di majelis. Jadi sudah banyak gaya itu. Kalau saya tidak ditusuk sama setan, karena setiap mau ditusuk pindah lagi saja. Lanjut. Karena terjadi musim paceklik, nggak hujan, maka anaknya mau pipis, diopor sama ibunya, saudara-saudara. Kita nikmati aja ya, saya tuh kalau menikmati aja, nggak usah. Makanya saya tuh ceramah satu malam 1 jadwal aja, mbak. Saya tenang, santai, bebas. Lanjut. Wah, turun dari gunung. Semua wanita-wanita Bani Sa'adah, termasuk Halimatus Sa'diyah, turun dari gunung untuk mencari pekerjaan. Pekerjaannya apa? Nyusuin anak-anak kota Mekah. Ngambil anak untuk disusuin, dia harus dibayar. Tapi apa yang terjadi? Semua wanita-wanita itu sudah datang. Maaf ya Pak Yai, aku lewat-lewat ya. Supaya itu kameramen ada kerjanya dia. Dari tadi tinggal doang di situ nyender. Supaya dia geser-geser juga kameranya. Jamaah, lanjut. Turun. Cari pekerjaan. Tapi ternyata semua wanita-wanita sudah dapat, ada susuhan di pasar loh itu. Tapi ternyata Halimatus Sa'diyah tidak ada satupun yang mau sama dia. Kok bisa? Kenapa tidak ada yang mau ngambil Halimatus Sa'diyah untuk nyusuin anaknya? Ternyata Halimatus Sa'diyah punya kekurangan. Apa kekurangannya? Tidak punya ASI sebelah kanan. Yang ada ASInya cuma sebelah kiri. Kata orang-orang, ngapain kau mau nyusuin anak kami? Buat anakmu aja. Gak cukup itu, kayaknya cuma 1. Gak ada ASInya sebelah kanan, gak keluar ASI. Yang ada cuma sebelah kiri. Pada pulang, nggak mau Halimatus Sa'diyah. Beritahu suaminya, suamiku, kita pulang aja. Tapi gini aja, kan waktu berangkat ke kota Mekah, suaminya tarik onta, Halimatus Sa'diyah sama bayinya di atas onta kan. Gini aja, kita pulang jalan kaki aja, ontanya kita jual. Daripada kita pulang kosong, kalau perlu onta ini kita potong aja, jual dagingnya. Supaya banyak untung. Dagingnya kita bisa jual, kulitnya bisa kita jual, tulangnya kita bisa jual, hatinya kita bisa jual, itu onta. Kepalanya kita bisa jual. Apa yang terjadi? Suaminya setuju. Baik, kalau begitu aku pergi ke tukang jagal, mau dipotong. Itu suara onta. Oh, suara saya ya. Bawa. Pada saat di pasar mau disembelih onta itu, tiba-tiba onta itu kabur.
modelnya. Karena ada anak kecil, supaya anak-anak tidak main kalau saya ceramah. Karena saya yang main. Kan ini bukan khutbah. Kalau khutbah 10 menit doang, nggak boleh canda, harus serius. Kalau saya khutbah 10 menit, maaf, kalau mau dengar khutbah ceramah saya paling singkat di khutbah cuma 10 menit. Nggak boleh panjang, pendekkan khutbahmu, panjangkan sholatnya. Jangan kebalik, khutbahnya panjang, udah kan itu satu masjid belum berhenti dia. Lanjut, bisa dimulai ceramahnya. Kabur itu onta, kabur. Suaminya Alimatus Sa'diyah mengejar onta itu. Dia kejar, nggak dapet. Alimatus Sa'diyah saya sengaja kisah ini saya sebarkan karena jarang orang cerita ini kisah. Kan butuh penyaksian kan? Dia pergi beli air minum lagi. Berarti ceramah ini masih panjang ya? Oh, di situ tempat konsumsinya. Dan kita nanti makannya di situ. Baik. Berarti nasi kebulinya udah dingin dong. Keburu basi itu nanti. Kejar. Alimatus Sa'diyah. Hah, suamiku? Hah, ontaku satu-satunya. Jagain. Suruh jaga. Anak banyak suruh jaga. Alimatus Sa'diyah. Alimatus Sa'diyah yang mengejar. Dia potong kompas, dia lihat ontanya langsung dia kejar. Saking senang, itu atas satu kami. Dia kejar. Ternyata itu onta itu masuk ke perumahan Alamanda. Maksudnya perumahan di kota Mekah. Masuk di perumahan. Kan dari pasar masuk perumahan. Aduh, onta ini masuk perumahan. Aduh, bisa dihancur, dibunuh onta saya ini. Dia kejar, ternyata tuh onta itu masuk perumahan kota Mekah, penduduk Mekah. Dan onta itu masuk ke pagar rumah seorang wanita yang namanya Siti Aminah. Onta itu masuk. Ketika masuk, dia langsung sujud onta itu di depan jendela. Masuk di pagar, sujud. Alimatus Sa'diyah, aduh, dia pasti dipakai. Sini onta, bukan onta dia. Sini onta. Nah, bukan. Bangun, sini onta. Kan Alimatus Sa'diyah tidak berani masuk di pagar itu. Sini. Aduh, gimana sih? Dia masuk, ambil talinya, tapi onta itu nggak mau bergerak. Dia sujud di depan jendela. Apa sih yang dilihat onta itu? Dia lihat anak bayi lagi diayun yang bercahaya. Penasaran. Mungkin kalau kita sekarang nggak kaget, anak bayi lagi diayun bercahaya, dan ternyata main handphone. Kalau sekarang kaget, ada apa? Ada anak bayi ini. Dia Alimatus Sa'diyah tidak mikirkan lagi masuk pagar orang, nggak mikirin lagi karena jatuh cinta sama Rasulullah. Masuk ke dalam rumah Aminah, nggak pikirkan lagi, terserah dia karena kecintaan. Datang ke sini sudah hampir jam 12, masih duduk karena kecintaan. Karena ustaznya belum mulai ceramahnya. Itu cinta. Masuk ke dalam kamar, bukan pagar, bukan rumah, masuk kamar lagi karena kecintaan. Bukan hanya masuk pagar, tapi mengambil Nabi, menggendongnya. Oh, kalau nggak ada orang-orang itu, bisa jadi kira penculik.
Waktu itu saya juga tidak hadir di situ. Kan belum lahir saya. Digendongnya Nabi, tiba-tiba datang Siti Aminah, ibunya Nabi. Saya mau tanya, Aminah artinya apa? Yang memberi keamanan. Oh ya. Kirain plastik. Yang memberi. Ya, ini beduk masjid ya? Oh, bagus lah. Alhamdulillah. Ini syiar ini. Insya Allah ya, 4 bulan 15 hari lagi kita ketemu Ramadan. Sisa 4 bulan 15 hari. Jumadil awal, Jumadil tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Siapa itu? Bisa semua sih ada. Maaf ya, gara-gara saya orang pada pulang. Jam berapa selesai? 11. Ya udahlah. Oh, tim adra. Ya udah aman lah. Aman. Sedikit lagi ya. Saya tidak mau menzalim. Karena malam itu sebenarnya dibagi 3. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 6 sampai 10 untuk bermasyarakat. 7, 8, 9, 10. 4 jam pertengahan, 11, 12, 1, 2 gunakan untuk istirahat. 2 sampai jam 6, 3, 4, 5, 6 gunakan bermunajah. Sebenarnya saya sudah dosa ini. Minta halalnya ya. Karena ini sudah masuk waktu istirahat. Tidak cukup mobilnya, jadi dia naik motor yang 3 orang itu. Pasti yang motor itu pasti antara senior atau junior itu. Ganti dia. Bisa 10 kali ganti, saya tidak ganti. Bisa dimulai? Aminah memberi keamanan. Sekiranya ibu yang dia lebay, "Hai, anakku menculik kamu ya?" Nah, Aminah cuma diam, tersenyum lihat. Seandainya Siti Aminah berteriak, kaget Alimah, jatuh ini tuh anak. Sama waktu Nabi, ada orang pipis di masjid. Di malam masjid loh pipis, di temboknya. Orang kampung kasihan nggak tahu apa-apa. Pipis. Itu sahabat sudah, wah ini, dikurumuni. Kata Nabi, stop, biarkan dia pipis. Selesaikan. Sudah selesai, sahabat siram. Surat lagi. Apa? Sekiranya itu digebukin, dia kabur sambil pipis. Satu masjid kau bersihin. Jamaah. Jadi kagak kaget. Alimah kasih kode. Aminah, bisa saya kasih ASI saya? Kasih puas. Nabi nyusu sama Alimah. Udah puas. Aku jatuh cinta sama anak ini. Bisakah saya bawa ke Bani Sa'adah? Kata Siti Aminah, maaf, itu anak-anak yatim, nggak ada ayahnya, sudah meninggal ayahnya. Kami tidak punya uang untuk bayar. Kata Alimah, nggak usah bayar, gratis. Gratis, anak ini berkah. Sebab pulang aja ya. Baik, silakan. Minta konsultasi sama Abdul Muthalib diizinkan. Udah, dibawa pulang lah. Itu bukan Nabi yang dibawa pulang, anaknya dia sendiri. Udah ngantuk anaknya itu. Gak boleh disalahin kalau yang pulang, karena gara-gara saya ini kelamaan ceramahnya. Nah, ini belum masuk ceramah saya, baru kisah ini loh. Kan harus 4 yang dibahas. Sejarah Nabi, akhlak Nabi, ajaran Nabi, dan kecintaan kepada Nabi. Dan ini baru 1. Masa ada 3? Nantilah, diundang lagi acara di sini kan. Mulai kalau bulan Ramadan mudah-mudahan bisa hadir ke sini juga. Bisa taruh terakhir di sini. Karena tahun depan sudah lain masjidnya.
Siapa yang tarik malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang, 4 Ramadan diberikan pahala seperti hatam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan husnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolong orang saleh, 19 Ramadan digolong mati saya, dan 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus, 21 Ramadan 1 gunung, 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 13 Ramadan 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijawab, 25 Ramadan peri dan siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di jalan siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malam 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilahkan masuk surga di pintu mana dia suka. Itu beda-beda tiap malam pahalanya. Maka merugilah orang yang tidak tarawih. Pertama Ramadan penuh masjid, pertengahan setengah. Harusnya makin nikih. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Ketika hari waktu dia balik ke rumahnya, mohon maaf, itu kan musibah ceklik. Tanaman depan rumahnya mati semua. Kambing-kambingnya masih kecil-kecil, kurus-kurus. Kambing kecil, 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 kecil. Kambingnya begini kecilnya. Ketika Nabi datang, subur tanaman. Karena pas Halimah Sa'diyah masuk, kakinya melangkah masuk rumahnya, bawa Nabi, langsung hujan deras. Berkah ini. Besok pagi dia tumbuhan semua, tumbuh semua. Kambing yang kecil begini berubah jadi seperti ini. Berkah. Berkah. Tidak boleh memotong kambing yang suaranya ke atas. Berarti itu masih nyusu. Tidak boleh juga motong kambing yang suaranya begini. Karena dia lagi hamil atau nyusuin. Yang boleh dipotong yang suaranya itu bapak itu. Lanjut. Sudah ya? Tiba-tiba mau nyusuin Nabi. Kaget. Sekaget-kagetnya dari kota bawa ke kampung, ke gunung, gak bisa ada. Tiba-tiba Nabi nggak mau nyusu. Lah, kaget. Lah, kok nggak bisa nyusu? Geser dong, mulai. Jahil banget. Nggak mau nyusu. Gimana ini? Udah bawa jauh-jauh, ini Muhammad gak mau nyusu. Tiba-tiba dia alihkan ke kanan. Tiba-tiba Nabi mau nyusu sebelah kanan. Dan tiba-tiba keluar air susu ASI lebih deras dari yang kiri. Apa hikmahnya? Nabi tidak mau mengambil ASI anaknya Halimah, tapi Nabi nyusunya hanya di sebelah kanan. Dan inilah haknya Nabi. Karena dari awal memang tidak ada. Sebenarnya masih banyak yang saya mau ceramahkan, karena ini belum masuk ceramah saya. Nantilah lain kali ya. Gak apa-apa ya. Ayai mohon izin titip umat di sini. Karena Nabi memesankan 3 sebelum wafat. Salat Nisa ummati, ini umat Nabi.
Pak Yai yang bimbing di sini, guru tetapnya. Masih muda ya, saya sudah tua. Izin doa. Udah cari, selesai sama saya. Doa. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anqulna wal muslimina minasyaqawati ila sa'adah wa minan nari ila jannah wa minal adabi ila maghfirah wa minal isaati ila ihsan wa minal khawfi ila aman wa minal faqri ila ghina wa minal dhilli ila izzi wa minal ihanati ila karamah wa minal dhiqi ila sa'ah wa minal syarri ila khair wa minal usri ila yusri wa minal idbari ila iqbal wa minal saquli ila sihah wa minas sukhti ila ridha wa minal ghaflati ila ibadah wa minal fatrati ila ijtihad wa minal khidlani ila taufiq wa minal bid'ati ila sunnah wa minal jawri ila ardi. Allahumma a'inna ala dinna bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala amali bit taufiq wa ala jami'i dhalika bil fikal mufdi ila ridha al munhi ila jannatik al mashubi dhalika bin nadhuri ila wajhikal karim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbah, Ya Rabbah, Ya Rabbah, Ya Ghawsa, Ya Ghawsa, Ya Ghawsa, Ya Akramal Akramin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Mawahibil Azam. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka tawfiqa lima habbika minal a'mali wa sidqa tawakkuli 'alaika wa husna dhanni bika wa luqunata man siwaka ya hanay latif ya razzaq ya wadud ya qawi ya matin. Nas'aluka ta'alluhan bika wa sidqan fika wa lutfan syamilan ladunka wa rizqan wasi'an hani'an mari'an usnan tawilan wa amalan salihan fil imani wal yaqini wa mulazamatan fil haqqi wad din wa izna syarafan yabqa wa yata'abbadu syabhu takabburu wa la'utu wa la fasad innaka sami'un qarib. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah wa atina al barakata wal manfaata fi kulli asya'. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apa udah? Ya rabbana bi haqqi salatul fatihah al-azamah wa sallallahu alaihi wa anta fana wa anta qadha wa anta ta'lamu amin amin Allahumma wa tahiyyatu ya salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Kabul, Masya Allah. Semua pegang lantainya masjid, lantai tanah. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa hadir lagi di maulid di tahun yang akan datang. Semoga ini bukan maulid terakhir kita. Semoga kita dipanjangkan umur kita untuk bertemu dengan maulid di tahun yang akan datang. Jangan pernah puas dengan ibadah, jangan pernah puas dengan sedekah, dan jangan pernah puas dengan ilmu. Tapi yang harus dipuaskan, puaslah dengan rezeki yang Allah berikan, puaslah dengan makanan yang disajikan, dan puaslah dengan pasanganmu. Baiklah, karena waktu saya mulai ceramahnya. Mau ikuti Nabi? Mau ikuti Nabi? 3 perkara. 1, sucikan badanmu, bersih. Nabi itu harum, tidak ada lalat yang hinggap. Nabi enggak jorok, Nabi enggak kotor. Praktek biasa anak-anak bersih. Mau ikuti Nabi? Bersih. 2,
Nabi itu selalu senyum. Kalau saya suka senyum karena susah mingkem. Nabi mah suka senyum. Yang ketiga, jujur banget Ustadz Maulana ya. Yang ketiga, mohon izin, berbuat baiklah sekecil apapun. Tidak mesti besar, kecil apapun. Mudah-mudahan kita bisa nanti hadiri peletakan batu pertama masjid ini. Buat gambarnya, jangan diam di sini. Buat gambarnya, atur. Saya jangan nanggung deh, bikin 3 lantai daripada nanti nyesel. Bertahap aja, 1 lantai dulu, 5 tahun kemudian 1 lantai lihat lagi. Apa? Aulanya dulu pakai sholat, tidak masalah. Gak buru-buru kok, gak usah. Oke? Nanti peletakan batu pertama, jangan lupa undang Musasa. Saya juga lah, udah aja. Kalau perlu sebelum Ramadan, betul tidak? Amin. Supaya nanti Ramadan itu ada penggalangan dana lagi. Kan sumbangan di bulan Ramadan lebih banyak pahalanya nanti kan. Tapi ingat, zakat jangan pernah masuk di masjid. Saya tidak setuju. Saya tuh kalau ke masjid, hati-hati, periksa zakat. Nggak boleh zakat masuk di kas masjid. Zakat harus dibagikan kepada yang berhak. Nggak boleh. Kita tolong ya. Kalau mau gampang, zakat kasih ustadz, nanti ustadz nyumbang ke masjid. Atau zakat kasih pengurus masukin di masjid. Bener kan ada amil kan? Aduh, sebenarnya saya masih mau ceramah, tapi saya sadar diri karena mohon izin, saya ntar subuh harus syuting lagi. Sasam, tak pulangnya? Kasih yang Sasam istrinya lagi hamil. Istrinya cari-cari dia kak di mana? Kalau saya nggak ada yang cariin. Istri saya udah di surga. Saya tidak akan menikah sebelum anak saya carikan saya pengganti. Dan istri saya tidak tergantikan. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Makasih ya. Ini zamannya kuat banget deh. Ini kan sudah selesai. Kenapa nggak ada yang bergerak sih? Masih mau?